Mereka berdua sangat cemas, jantung mereka berdebar kencang. Ji-won, yang memiliki fobia terhadap ketinggian, berusaha menggertakkan giginya dan menahan diri untuk tidak berteriak. Ia juga memejamkan matanya dengan sangat rapat saat mereka bermain wahana naga yang melaju sangat cepat di atas relnya. Saat wahana itu berada dalam posisi terbalik, Ji-won sangat terkejut dan panik. Namun, beberapa saat kemudian, ia membuka matanya. Ia khawatir akan kondisi Yeondu, sehingga ia segera menoleh ke arah Yeondu. Terlihat Yeondu yang menutup matanya dengan sangat erat, sambil memegang pegangan wahana itu dengan kuat. Melihat Yeondu yang ketakutan seperti itu, Ji-won merasa tergerak. Meskipun ia merasakan ketakutan yang sama, semua ini ia lakukan demi Yeondu. Lalu, ia mencoba untuk menggenggam tangan Yeondu, berusaha menenangkannya dan memberikan dukungannya. Tak terasa, wahana naga pun akhirnya selesai. Ji-won langsung khawatir dan bertanya apakah Yeondu baik-baik saja. Ia juga bertanya apakah wahana tadi menakutkan. Yeondu hanya diam, tertunduk, tanpa bersuara sedikit pun. Beberapa saat kemudian, Yeondu menatap papanya dengan mata berkaca-kaca dan memanggil, "Papa," dengan suara yang penuh ketakutan. Ji-won segera memeluk Yeondu untuk menenangkannya, berkata bahwa sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Mereka semua pun berjalan pulang. Ibu Seyun merasa bersalah. Ia tidak menyangka bahwa Yeondu begitu ketakutan. Jika ia tahu lebih awal, ia pasti tidak akan mengajak mereka untuk menaiki wahana naga itu. Meskipun Yeondu masih terisak dan air mata masih menetes dari kedua ujung matanya, ia berusaha tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak apa-apa. Namun, Ibu Seyun masih merasa bersalah dan bertanya lagi kepada Yeondu, memastikan apakah ia benar-benar tidak apa-apa. Yeondu dengan tegas menjawab bahwa ia tidak apa-apa karena ada papa yang selalu menjaga dirinya. Ibu Seyun mengangguk setuju karena ia melihat dari belakang bahwa tangan Ji-won masih memegangi tangan Yeondu dengan erat. Sementara itu, Ji-won hanya bisa terdiam. Ia tidak menyangka bahwa Ibu Seyun melihatnya dari belakang dan merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan karena ia berhasil menahan diri untuk tidak berteriak. Akhirnya, Ibu Seyun menghampiri Ji-won. Karena mereka baru saja menaiki wahana yang menakutkan, Ibu Seyun menyarankan agar mereka mencoba wahana terakhir yang lebih ringan dan bisa menenangkan Yeondu. Ji-won terlihat bingung dan bertanya wahana mana yang dimaksud. Dengan senang hati, Ibu Seyun menunjuk wahana besar yang ada di belakangnya. Mereka pun menuju wahana itu. Ketika Ibu Seyun hendak naik, Seyun malah diam menatap Yeondu. Hal ini membuat Ibu Seyun bertanya dengan sedih, apakah anaknya lebih memilih duduk dengan orang lain daripada dirinya? Seyun menjawab singkat, tidak. Namun, Ibu Seyun mulai memasang muka sedih di depan Seyun dan mengatakan, Seyun memilih orang lain daripada ibunya. Mendengar itu, Seyun terkejut dan berteriak, aku bilang tidak. Akhirnya, mereka pun naik ke wahana tersebut, dan Seyun sempat memberikan lambaian tangan pada Yeondu. Ji-won juga mengajak Yeondu untuk naik. Gerbong mereka pun mulai naik perlahan ke atas. Yeondu yang sedang melihat ke arah keluar, dengan penuh rasa penasaran, bertanya kepada papahnya apakah mereka akan bisa turun setelah satu putaran. Ji-won pun mengangguk dan membenarkan itu, ia juga menjelaskan bahwa mereka akan turun perlahan-lahan setelah satu putaran dan memberikan waktu bagi orang di dalam untuk menenangkan diri. Namun, di dalam hati Ji-won, ia mulai berpikir bahwa wahana ini sebenarnya sangat menakutkan bagi mereka yang memiliki fobia ketinggian seperti dirinya. Lalu Ji-won menjelaskan wahana ini juga memberikan waktu bagi orang-orang di dalamnya untuk saling berbicara. Jadi mereka bisa merasa lebih tenang dan mengobrol apapun yang mereka inginkan. Mendengar itu dengan penuh semangat, Yeondu kemudian mengajak papahnya untuk mengobrol. Ji-won tertawa kecil mendengar ajakan Yeondu, lalu ia menanyakan apakah ada pertanyaan yang ingin Yeondu tanyakan pada dirinya. Yeondu menganggukkan kepalanya dengan penuh senyum kepada papah yang ada di sampingnya. Lalu, Ji-won melanjutkan obrolan dengan menanyakan kenapa Yeondu, apakah ia benar-benar ingin pergi ke kebun binatang hari ini, dan juga menanyakan apakah hari ini menyenangkan untuk Yeondu. Ji-won bertanya ini berharap jawaban Yeondu akan menunjukkan betapa senangnya dia. Namun Yeondu terdiam sejenak. Ia tidak langsung menjawab. Seperti ada sesuatu yang sedang ia pikirkan. Hal ini membuat Ji-won sedikit bingung dan bertanya-tanya dalam hati, apakah Yeondu tidak merasa senang? Namun, beberapa saat kemudian, senyuman lebar mulai muncul di wajah Yeondu, dan kebahagiaan tampak jelas terlihat. Dengan suara riang dan penuh keceriaan, Yeondu menjawab dengan sangat senang, bahwa ia bisa melihat penguin, gajah, dan monyet. Dan ia juga makan banyak sampai perutnya jadi besar. Yeondu bercerita dengan tawa cerianya mengatakan ia melihat papahnya sangat senang saat menggambar potret dirinya, dan Yeondu juga melihat monyet yang kakinya gatal. Tak lupa ada juga simpanse nakal yang harus dijauhi. Mendengar cerita Yeondu, Ji-won terdiam sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Tanpa disadari, senyum pun merekah di wajahnya, dan ia berkata dengan tulus, Papa juga sangat senang hari ini. Lalu, Ji-won menanyakan kepada Yeondu apakah hari ini menjadi hari yang paling menyenangkan baginya. Namun Yeondu menggelengkan kepalanya dengan tegas, tanpa ragu sedikit pun. Jawaban itu membuat Ji-won semakin bingung. Dengan tatapan yang menunduk,
Yeondu menjelaskan perlahan bahwa ada hari yang lebih menyenangkan baginya daripada hari ini. Jiwon mulai mengerti maksud Yeondu bahwa hari ini memang menyenangkan. Tapi ada hari yang lebih menyenangkan lagi sehingga Jiwon pun menanyakan kapan itu terjadi. Yeondu terdiam sejenak, berbicara pelan mengatakan di saat itu. Saat pertama kali Yeondu bertemu dengan papa. Jiwon terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa bagi Yeondu, hari pertama mereka bertemu adalah hari yang paling menyenangkan. Mengingat kembali hari itu, Jiwon merasa hatinya berat. Ketika pertama kali bertemu dengan Yeondu di pemakaman pamannya, tidak ada seorang pun yang mau merawatnya. Yeondu adalah seorang anak yang terlantar, dan Jiwon merasa sangat bimbang tentang apa yang harus dilakukan. Meski perasaan pesimis dan ragu menghantui, Jiwon akhirnya membawa Yeondu pulang ke rumahnya. Itu adalah keputusan yang sangat mengejutkan baginya, karena pada saat itu, Jiwon merasa tidak siap untuk membesarkan seorang anak. Ia mencoba mencari berbagai alasan untuk tidak membawa Yeondu, namun pikiran itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Namun pada akhirnya, Jiwon memutuskan untuk memilih merawat Yeondu. Ia tidak bisa membiarkan anak itu tetap sendirian. Jiwon merasa bersalah, merasa bahwa hari terbaik bagi Yeondu adalah hari yang sangat berbeda dengan hari terbaiknya. Bagi Yeondu, hari terbaik adalah ketika Jiwon memutuskan untuk membawanya pulang. Sedangkan, untuk Jiwon, entah kapan ia akan merasa hari terbaik dalam hidupnya. Mungkin itu adalah saat pertama kali ia mendapat gaji dari YouTube. Mungkin saat ia bisa kembali menggambar dengan bebas. Atau, mungkin itu adalah saat-saat berharga ketika ia menghabiskan waktu bersama Yeondu. Saat Jiwon terdiam, memikirkan hal tersebut dengan penuh perasaan, tiba-tiba tangan mungil Yeondu menggenggam erat tangan papahnya. Papa memegang tangan Yeondu seperti ini, kata Yeondu sambil menatap papahnya dengan penuh kasih. Jiwon hanya diam, mendengarkan dan menatap Yeondu yang terus berbicara dengan lembut. Yeondu sangat takut, Papa. Yeondu gemetaran, tapi papa memegang tangan Yeondu dengan sangat kuat. Seperti ini. Jiwon tersenyum lebar. Ia merasa pada akhirnya, ini adalah pilihan yang ia buat sendiri meski banyak ejekan, hinaan, dan pandangan buruk dari orang lain. Jiwon tahu bahwa memilih Yeondu adalah keputusan yang tepat. Lalu, dengan senyum tulus, Jiwon menggenggam tangan kecil Yeondu dan berkata, Yeondu, kamu telah mengajarkan papa apa artinya sebuah keluarga. Dengan suara ceria, Yeondu mengucapkan terima kasih pada papahnya. Terima kasih, papa. Jiwon hanya tersenyum, merasa sangat bahagia. Hari ini, hari yang penuh dengan kebahagiaan, adalah bukti dari ikatan keluarga yang terjalin dengan penuh cinta. Matahari pun mulai terbenam saat mereka berada di dalam kereta yang berputar. Suara kumandang adzan mulai terdengar di kejauhan, menandakan bahwa hari akan segera berganti menjadi malam. Di dalam gerbong, Jiwon menatap keluar dan bertanya pada Yeondu, lihat, langitnya sangat indah kan? Yeondu mengangguk dengan senyum di wajahnya dan membenarkannya bahwa itu sangatlah indah. Di dalam hati, Jiwon berpikir bahwa anehnya ia tidak merasa takut sedikit pun. Langit yang begitu luas dan mereka berada sangat tinggi dari permukaan bumi, ditambah dengan Yeondu yang ada di sampingnya, malah membuat Jiwon merasa sangat tenang. Ia hanya terpesona oleh keindahan pemandangan yang tampak begitu sempurna. Tak terasa, mereka pun akhirnya sudah satu putaran dan turun dari gerbong biang lala. Saat berada di luar, Jiwon kembali bertanya pada Yeondu apakah ia merasa dingin. Yeondu mengangguk, membenarkan bahwa ia sedikit dingin. Tapi tidak masalah baginya. Yeondu juga berseru karena ada air mancur di depan mereka. Namun herannya, tubuh Yeondu tetap kering meskipun air itu tampak sangat dekat. Seyun, yang sudah mendekati mereka, dengan penuh semangat bertanya kepada Yeondu untuk melihat air mancur lebih dekat lagi. Yeondu terlihat ragu sejenak, tetapi kemudian dengan senang hati ia menatap papanya, seolah meminta izin untuk mendekat. Di saat itu Seyun yang ada di belakang Yeondu menatap Jiwon dengan tatapan yang intens, tak pernah berkedip seakan ia mengancam Jiwon untuk mengizinkan Yeondu. Jiwon merasa sedikit canggung, namun ia tahu bahwa jika ia melarang mereka, kedua anak itu pasti akan merasa kecewa. Akhirnya Jiwon mengizinkannya, namun ia ingin mereka tetap berhati-hati dan tidak terlalu mendekat. Tidak lama kemudian, Ibu Seyun mendekati Jiwon dan mengucapkan terima kasihnya untuk hari ini. Jiwon merasa sedikit bingung dan menanyakan terima kasih untuk apa. Ia bingung apa yang ia lakukan. Ibu Seyun tersenyum lembut. Ia menjelaskan ia berterima kasih karena membuat Seyun merasa senang. Seyun terlihat jauh lebih ceria sekarang, lebih bahagia dibandingkan saat pertama kali mereka berdua ke sini. Jiwon hanya bisa mengangguk dan berkata bahwa ia tidak melakukan apapun. Dan menganggap semua itu karena Seyun memang sangat menyukai Yeondu. Ibu Seyun membenarkan hal itu, namun ia juga menambahkan bahwa Seyun tidak hanya menyukai Yeondu tapi juga sangat menyukai Jiwon. Jiwon terkejut mendengarnya. Ia tidak percaya Seyun menyukai dirinya. Ibu Seyun menjelaskan dengan penuh kehangatan bahwa sebagai seorang ibu, ia bisa melihat ekspresi bahagia di wajah Seyun setiap kali ia melihat Jiwon. Dan itu jelas menunjukkan bahwa Seyun senang bersamanya. Jiwon merasa terharu dan mengucapkan terima kasih. Jiwon merasa sangat bersyukur dan berterima kasih, terutama karena Ibu Seyun telah mengajak mereka naik biang lala. Ibu Seyun terlihat bingung, penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Namun, Jiwon meminta agar hal ini tetap dirahasiakan dari Yeondu. Kemudian, Jiwon mengaku bahwa sebenarnya ia punya fobia terhadap ketinggian. Ibu Seun terkejut, ia bertanya-tanya kenapa ia bisa naik wahana naga saat itu. Jiwon hanya bisa tertawa kecil mengatakan ia takut, dan ia menutup mata sepanjang perjalanan. Tapi, Jiwon tahu Ibu Seun pasti melihat dirinya dari belakang. Ibu Seun terkejut dan tampak sangat panik tidak menyadari sebelumnya dan menanyakan apakah Jiwon tidak merasa takut saat naik biang lala tadi. Menurutnya wahana itu sama tingginya dengan wahana naga. Jiwon mengangguk, membenarkan bahwa ia takut dan itu juga pertama kalinya ia naik wahana biang lala. Ibu Seun tampak sedikit bingung namun mengerti. Namun ia bingung kenapa Jiwon berterima kasih padanya. Jiwon tersenyum, ia mengaku sekarang ia sangat menyukai wahana biang lala, dan ia tidak akan pernah melupakan kenapa ia ada di sana hari ini. Ibu Seun merasa senang meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi pada Jiwon dan Yeondu saat naik biang lala. Namun ia ikut bahagia melihat Jiwon tersenyum begitu puas. Namun, tiba-tiba Jiwon terlihat panik. Ia tampak khawatir karena perhatiannya sempat teralihkan oleh obrolan dengan Ibu Seun dan tidak mengawasi anak-anak. Ia tidak melihat anak-anak di dekat mereka. Ia berteriak, "Seun! Yeondu! Di mana kalian?" Dan mereka pun berdua terus mencari mereka sembari memanggil-manggil nama Seun dan Yeondu. Lalu Jiwon melihat kedua anak itu duduk diam di tanah dengan genangan air di sekitar mereka. Jiwon pun segera berlari menuju mereka dan dengan tergesa-gesa bertanya apa yang terjadi dan kenapa mereka bisa sampai ada di sini. Kedua bocah itu hanya diam, tertegun dan menatap kedatangan Jiwon. Mereka tampak bingung dan diam. Yeondu, dengan suara pelan, hanya berkata, "Papa," sambil terus menatap papahnya. Sementara itu, Ibu Seun berlari terengah-engah hingga hampir terjatuh namun ditangkap oleh Jiwon. Tampaknya ia kehabisan napas setelah berlari mengejar Jiwon yang berlari cepat. Jiwon merasa tidak enak hati, berbalik menatap Ibu Seun dan langsung meminta maaf. Ia minta maaf karena ia tiba-tiba berlari tadi. Semua itu karena anak-anak menghilang begitu saja sehingga ia sangat khawatir dan langsung buru-buru berlari. Ibu Seun, meski kelelahan, hanya mengangguk dan tersenyum, tidak mempermasalahkan keadaan tersebut. Ia hanya sedikit terkejut saja karena tidak menyangka Jiwon akan tiba-tiba berlari begitu saja. Tapi yang penting mereka menemui Yeondu dan Seun. Jiwon merasa lega mendengar itu, tetapi tetap menanyakan kondisi Ibu Seun, khawatir ia mengalami keseleo karena sempat tersandung tadi. Ibu Seun, dengan wajah sedikit memerah karena kelelahan, tersenyum dan mengatakan ia baik-baik saja. Ia hanya kehilangan keseimbangan sejenak. Meskipun agak malu karena penampilannya yang tampak sedikit canggung, ia tetap merasa berterima kasih kepada Jiwon yang telah membantunya dan telah menangkapnya sehingga ia tidak terjatuh. "Jika tidak, saya mungkin sudah terjatuh," ujar Ibu Seun dengan tulus. Jiwon hanya tersenyum dan mengangguk. Lalu, ia menatap kedua bocah itu yang masih berdiri diam. Dengan lembut, ia bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa kalian terlihat begitu khawatir?" Yeondu, dengan ekspresi sedikit bingung, menjawab, "Kami kira kalau kami terlalu dekat dengan air mancur, kami akan basah, jadi kami mundur sedikit." Jiwon menatap mereka dan berpikir sejenak, melihat bahwa mereka tidak terlalu dekat dengan air mancur. "Tapi kalian tidak terlalu basah kan?" "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jawab Jiwon, sambil tersenyum. Kemudian, Jiwon berbalik menatap Ibu Seun dan bertanya, "Seun, apakah kamu juga tidak tahu apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua tampak begitu khawatir?" Namun, Seun hanya diam, memalingkan wajahnya ke samping, tidak menjawab. Melihat hal itu, Jiwon merasa sedikit heran namun memutuskan untuk tidak memaksakan pertanyaan. "Baiklah, Ibu Seun, sebaiknya kita pulang saja," kata Jiwon sambil melangkah perlahan, mengajak Ibu Seun untuk pergi. Keesokan paginya, di gedung sekolah, suasana ramai dengan anak-anak yang sedang asyik mengobrol satu sama lain. Beberapa dari mereka menceritakan kejadian kemarin, tentang salah satu teman mereka yang kedapatan merokok diam-diam di toilet sekolah dan ketahuan oleh salah satu guru. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang terjadi selanjutnya. "Lalu apa yang terjadi dengan dia?" tanya salah satu anak. "Dia langsung kabur begitu saja, meninggalkan temannya yang tertangkap guru sendirian," jawab temannya dengan santai. Mereka semua tertawa, menganggap kejadian itu lucu. Tiba-tiba, seorang anak melihat selembar kertas di bawah kakinya yang tergeletak di atas meja. Ia mengambilnya dan melihat gambar yang tergambar dengan sangat rapi dan indah. "Wow, gambar ini sangat bagus," ujarnya kagum. Semua orang yang ada di sekitarnya pun mengangguk setuju. Sang pemuda bertanya pada temannya, "Siapa yang menggambar ini? Keren banget." Temannya menjelaskan bahwa itu adalah gambar milik Seon, yang juga dikenal memiliki banyak piagam di auditorium sekolah. Pemuda itu tersenyum dan terus menatap gambar tersebut, terpesona dengan detail dan keindahannya. "Seon benar-benar berbakat," pikirnya dalam hati. Dengan tawa yang sedikit mengejek, pemuda itu melontarkan candaan, "Kalau Seon datang, suruh dia gambar sesuatu yang lebih lucu dari ini." Temannya yang mendengarnya langsung menegur, "Jangan asal bicara, Seon itu agak aneh. Jangan cari masalah dengan dia, terutama soal seni." Pemuda itu terkejut dan sedikit bingung, tetapi dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan temannya. "Kamu gila ya?
Seon itu siapa? Aku nggak kenal dia, jawabnya sambil tersenyum sinis. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu mulai mencoret-coret gambar yang ada di meja itu, seolah-olah ia ingin merusaknya. Ia bangga dengan apa yang baru saja dilakukannya. Bagaimana hasilnya? Sudah lebih bagus kan? Tanyanya dengan penuh percaya diri. Tak lama kemudian, Seon datang ke ruang tersebut. Saat ia berjalan melewati meja, pemuda itu sengaja menghalangi jalannya. Seon, kamu orang yang banyak dibicarakan itu ya? Ternyata, kamu lumayan tampan juga, ejek pemuda itu dengan senyum mengejek. Namun, Seon yang dikenal punya sifat yang agak berbeda hanya menatap pemuda itu dengan dingin. Untuk orang seperti kamu, yang aku nggak kenal, wajahmu yang jelek, jawab Seon dengan tegas dan tanpa ragu. Pemuda itu terkejut, namun ia hanya tertawa canggung. Seon pasti tidak kenal aku, jadi wajar saja dia bilang begitu, pikirnya dalam hati. Pemuda itu pun kembali tertawa, mencoba menutupi rasa tidak nyaman yang mulai muncul. Tenang aja, ini belum 1 semester, jadi wajar kalau Seon nggak kenal sama aku, ujar pemuda itu sambil mencoba mengalihkan perhatian. Dengan nada menggoda, pemuda itu melanjutkan, coba gambar hal seksi dan namun sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, Seon dengan tegas memintanya untuk segera minggir. Pemuda itu mulai kesal, menekan meja dengan marah. Tapi ia melihat sebuah karya yang ia buat dan menanyakan kenapa ada di sana. Dengan tawanya pemuda itu menanyakan apakah itu bagus, pemuda itu menganggap gambar itu biasa saja sehingga ia mencoba, sebelum ia menyelesaikan kata-katanya. Seon yang sudah tidak tahan lagi langsung meninju wajah pemuda itu dengan keras. Pemuda itu terjatuh ke lantai, meringis kesakitan. Seon yang terlihat sangat kesal hanya menginjak kaki pemuda itu dan berkata dengan dingin, "Kamu pikir aku gila? Jangan ganggu aku lagi." Pemuda itu mencoba bangkit dan mengancam, "Kamu akan menyesal. Kamu akan tahu akibatnya kalau berani melakukan ini padaku." Namun Seon hanya menatapnya dengan tajam, tak bergeming sedikit pun. "Aku tidak takut padamu," jawab Seon dengan suara pelan namun penuh makna. Pemuda itu menggeram kesal, dan akhirnya, beberapa waktu pun berlalu. Saat ini, Seon sedang menggambar di ruang kelas, namun guru gambarnya memarahinya dengan suara keras karena dia dianggap telah bersikap bodoh. Sang guru kecewa karena Seon bertarung tanpa tahu cara bertarung yang benar. Namun, Seon membela dirinya. "Apa aku harus begitu saja melihat karyaku dihancurkan?" Tanyanya dengan nada yang penuh kepercayaan diri. Seon merasa bahwa karya seni itu penting, meskipun dalam keadaan yang cukup kacau. Sang guru, yang mendengarkan jawaban Seon, akhirnya menyadari bahwa Seon sedang berada dalam kebingungannya. Guru itu pun berkata, "Cobalah lihat dirimu sekarang. Apa yang terjadi dengan dirimu saat ini? Tubuhmu babak belur." Seon hanya terdiam, matanya menatap kosong. Namun, Seon tidak terlalu mempermasalahkan kondisi fisiknya. "Tangan saya masih baik-baik saja," jawabnya. Sang guru, yang merasa kasihan, hanya bisa menghela napas panjang. "Tapi gambarmu, Seon, bisa rusak. Apa kau tidak melihatnya?" tanya sang guru, mencoba memberi pemahaman. Seon kemudian menjawab dengan penuh keyakinan, "Gambar itu bukanlah gambaran yang berharga. Bagi saya, ini hanya sebuah karya yang bisa diperbaiki." Sang guru, dengan nada serius, memberi nasihat kepada Seon. "Ada seseorang yang lebih berbakat daripada dirimu, Seon. Teruslah berkembang dan jangan terlalu sombong dengan bakatmu yang ada. Ada banyak hal yang lebih penting daripada sekedar keahlianmu dalam menggambar." Mendengar nasihat tersebut, Seon hanya tersenyum tipis. Senyuman itu tampak seperti senyum seseorang yang sudah terlalu sering mendengar kalimat-kalimat yang sama. "Aku bosan mendengarnya," gumamnya pelan. Guru itu kembali melanjutkan, "Bakatmu tidak lebih buruk dari milik Naya Seon. Kau harus lebih menghargai itu dan berkembang." Seon hanya mengangkat bahunya, seolah tak peduli. "Di mana dia? Kenapa tidak membawanya ke sini?" Seon bertanya, merujuk pada seseorang yang dimaksud oleh sang guru. Namun, sang guru tidak mau membahasnya lebih jauh. "Sudahlah, pulanglah sekarang," katanya, berusaha mengakhiri percakapan yang semakin menegangkan. Seon, merasa semakin kesal, mengeluarkan keluhannya. "Kenapa kau selalu menghindari membicarakan orang itu? Kau hanya berusaha menipu saya dengan kebohongan-kebohongan yang tidak jelas." Dengan perasaan yang agak kesal, Seon mulai menceritakan sesuatu yang baru. "Sebelumnya, saya bertemu dengan seseorang yang memiliki bakat luar biasa dalam seni. Orang itu sangat berbeda dengan saya." Sang guru pun terkejut. "Siapa dia? Ceritakan lebih lanjut," tanya sang guru penasaran. Seon menjelaskan, "Orang itu tidak seperti saya, tetapi bakat seni yang dimilikinya sangat luar biasa." Guru itu mendengarkan dengan seksama, namun ia meminta Seon untuk berhenti sejenak. "Sudah cukup, Seon. Jangan bercanda lagi. Fokuslah pada gambarmu," perintah sang guru. Sebelum meninggalkan ruangan, sang guru hanya bisa berpikir dalam hati, "Aku tidak tahu nomor orang itu, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Apa yang sedang Lee Jiwon lakukan saat ini?" Ia teringat di saat Jiwon muncul dan mengatakan dengan suara pelan, "Aku menyerah dengan seni." Guru itu merasa prihatin melihat Jiwon dalam kesulitan, namun ia mencoba memberi nasihat. "Jangan sia-siakan bakatmu,
kesenian adalah sesuatu yang berharga. Namun Jiwon menjawab dengan tegas, itu bukan hal yang penting bagiku lagi. Yang lebih penting sekarang adalah mencari pekerjaan. Seni tidak ada artinya jika aku tidak bisa mencari nafkah. Mendengar jawaban itu, sang guru merasa sedih. Dia merasa bingung, mengapa Jiwon begitu menyerah pada sesuatu yang dulu begitu berarti baginya. Aku bodoh. Mengapa aku selalu merasa sedih memikirkan hal ini, meskipun waktu sudah berlalu? Sementara itu, di penitipan anak, Yeondu dengan senang hati menceritakan pengalamannya di kebun binatang. Yeondu melihat gajah. Hidungnya sangat panjang, ujar Yeondu dengan wajah ceria. Salah satu temannya bertanya, apakah kamu memegang gajah itu? Namun Yeondu menjawab dengan takut, Yeondu tidak berani mendekati gajah itu. Itu sangat menakutkan. Lalu temannya bertanya lagi, bagaimana dengan wahana halilintar? Apakah kamu naik di sana? Yeondu tersenyum dan berkata dengan penuh semangat, ya, Yeondu naik halilintar. Namun, dengan sedikit ketakutan, Yeondu menambahkan, tapi itu sangat menyeramkan. Yeondu bahkan menangis setelahnya. Tiba-tiba, Minho, si nakal, muncul dan berkata dengan suara lantang, itu tidak menakutkan sama sekali. Bahkan aku naik halilintar tanpa rasa takut. Yeondu terkejut dan menanyakan, apakah kamu benar-benar naik halilintar juga? Minho, dengan bangga, menjawab, tentu saja. Aku bahkan mengangkat kedua tanganku tanpa merasa takut sama sekali. Yeondu, yang masih kagum, hanya bisa berkata, Yeondu ketakutan sampai memegangi tangan papaku. Minho merasa bangga mendengar itu, tapi tiba-tiba dua malaikat muncul di atas kepalanya. Malaikat yang baik berkata, jika Minho terus berbohong, Yeondu akan merasa sedih. Sementara iblis di sisi lain menyarankan, biarkan Minho terus berbohong. Yeondu tidak akan menyadarinya. Akhirnya, Minho mendekati Yeondu dan mengaku, aku berbohong, Yeondu. Aku tidak benar-benar naik halilintar. Itu memang menakutkan. Yeondu tertawa mendengar pengakuan Minho. Kita berdua sama-sama menangis setelah itu, katanya dengan senyum lebar. Minho merasa senang, dan ia berkata, ya, kita memang sama. Lalu, Minho bertanya, wahana apa yang kamu suka Yeondu? Dengan wajah ceria, Yeondu menjawab, Yeondu suka biang lala. Malam pun tiba. Yeondu kini berada di pangkuan Jiwon. Apa yang sedang kita lakukan sekarang, Papa? Tanya Yeondu dengan polos. Jiwon tersenyum dan berkata, coba tebak. Yeondu berpikir sebentar, lalu menjawab, kita akan membaca buku tentang penyihir dan hewan? Jiwon tertawa ringan dan menjawab, tidak. Kita akan menonton video film yang kita ambil di kebun binatang. Yeondu terlihat sangat antusias. Ayo, kita mulai menontonnya. Mereka pun mulai menonton video tersebut. Salah satu video menunjukkan seekor penguin, dan terdengar suara Yeondu dari video itu. Apa yang harus kita lakukan, Papa? Penguinnya akan jatuh. Yeondu tertawa bahagia mengingat kejadian itu. Jiwon pun ikut tersenyum mengenang momen itu. Mau lihat video lain? Tanya Jiwon. Namun, ada satu video yang Jiwon tidak mengerti. Ia pun mencoba untuk mengkliknya, penasaran dengan isi video itu.